Oke teman-teman, kali ini akan membahas jenis paragraf. Yuk kita lihat. Jenis paragraf ada beberapa berdasarkan pola penalaran. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengungkapkan gagasan dalam sebuah karangan ilmiah atau tulisan lainnya. Namun paling tidak ada kriteria cara penunggangan gagasan itu. Yang kedua, satu, paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokok atau gagasan utama terletak di awal paragraf dan diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung gagasan utama. Ide pokok atau gagasan utama berupa pernyataan umum yang dikemas dalam kalimat topik. Kalimat topik itu kemudian diikuti oleh kalimat-kalimat lainnya. Nah, poin selanjutnya 212, paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian akhir. Secara garis besar, paragraf induktif mempunyai ciri-ciri, yaitu diawali dengan penyebutan peristiwa-peristiwa khusus yang berfungsi sebagai penjelas dan merupakan pendukung gagasan utama. Yang kedua, kemudian menarik kesimpulannya berdasarkan peristiwa-peristiwa khusus itu. Karena fungsinya sebagai penumpu kalimat, kata-kata tersebut diletakkan di awal kalimat dan tentu saja harus diawali dengan huruf kapital karena fungsinya juga sebagai konjungsi antar kalimat. Konjungsi ekstra klausal, kata-kata tersebut harus diikuti tanda baca koma. Nah, untuk contohnya bisa kita lihat di slide kita yang 38. Itulah contohnya. Nah, selanjutnya saya akan bahas paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi merupakan paragraf yang bertujuan untuk menginformasikan sesuatu sehingga memperluas pengetahuan pembaca. Paragraf eksposisi bersifat ilmiah non-fikasi. Sumber untuk penulisan paragraf ini dapat diperoleh dari hasil pengamatan, penelitian, dan pengalaman. Paragraf eksposisi tidak selalu terbagi atas bagian-bagian yang disebut pembukaan, pembangunan, dan penutup. Hal ini sangat bergantung pada sifat tulisan dan tujuan yang hendak dicapai. Adapun ciri-ciri paragraf eksposisi antara lain adalah berusaha menjelaskan sesuatu, 2. Gaya tulisan bersifat informatif, 3. Fakta dipakai sebagai alat kontribusi, 4. Fakta dipakai sebagai alat untuk mengkonkretkan informasi. Oke, selanjutnya paragraf persuasif. Paragraf persuasif adalah paragraf yang berisi ajakan. Paragraf persuasif bertujuan untuk membujuk pembaca agar mau melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan penulisnya. Contohnya paragraf persuasif yang sering kita temukan adalah propaganda yang dilakukan oleh berbagai lembaga, badan atau organisasi, serta iklan yang disampaikan dalam berbagai media untuk menarik perhatian konsumen dan mempromosikan suatu produk. Untuk mengajak atau mengimbau pembaca, penulis dapat menggunakan ungkapan persuasif seperti ayo atau mari. Kemudian paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi ini adalah suatu corak paragraf yang bertujuan membuktikan pendapat penulis agar membaca menerima pendapatnya. Dasar tulisan argumentasi adalah berpikir kritis dan logis berdasarkan fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Paragraf argumentasi dapat dikembangkan dengan pola sebab akibat, yakni menyampaikan terlebih dahulu sebab-sebabnya dan diakhiri dengan pernyataan sebagai akibat dari sebab tersebut. Dalam penggunaannya, pola sebab akibat dapat disajikan menjadi akibat sebab, yaitu menyampaikan terlebih dahulu akibatnya, kemudian dicari sebab-sebabnya. Kata penghubung antar kalimat yang dapat digunakan dalam paragraf ini antara lain adalah oleh karena itu, dengan demikian, oleh sebab itu. Kemudian selanjutnya poin 2.3, berdasarkan urutan. Pada umumnya, suatu kerangkaian terdiri atas 3 bagian, yaitu paragraf pembuka, paragraf isi, dan penutup. Ketiga jenis ini paragraf ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari struktur karangan.
paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup terjalin sangat erat satu sama lain dan terpadu. Nah, teman-teman, sekian dari penjelasan saya. Jangan lupa ya dukung channel ini, like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Thank you.